Shalom semuanya, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara, mari dengan cepat kita buka Roma 15. Ayat pertama. Roma 15 ayat pertama. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita, demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Berbahagialah kita semua yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman. Bapak Ibu Saudara, apa yang tertulis di Alkitab ini sesungguhnya menjadi pelajaran bagi kita. Harusnya setiap orang Kristen, setiap gembala, setiap pendeta mempelajari Alkitab sebagai kitab yang memberikan pelajaran bagi mereka semua, supaya kita tetap berpegang teguh pada pengharapan kita dan penghiburan dari kitab suci. Supaya apa yang terjadi, saudara, pengalaman-pengalaman para rasul, pengalaman-pengalaman Tuhan Yesus bisa terjadi dalam hidup kita, sehingga perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, apa yang tertulis di Alkitab ini menjadi contoh bagi kita yang hidup pada zaman sekarang. Baik yang ditulis di Perjanjian Lama maupun yang ditulis di Perjanjian Baru. Pengalaman rohani itu merupakan kesaksian roh, supaya kita ini boleh hidup menyukakan hati Tuhan. Bukan menjadi orang yang sukar diatur, bukan menjadi orang yang sukar dibentuk. Bapak Ibu Saudara, yang terjadi hari-hari ini, banyak orang Kristen yang mencari kesenangannya sendiri. Mereka memilih gereja yang mereka senang sendiri.
Mereka bukan bergereja oleh karena tuntunan roh. Kalau mereka bergereja dengan tuntunan roh, saya percaya mereka adalah orang-orang yang mau digembalakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya mencari kepuasannya sendiri. Saya mau di gereja itu jika selalu ada persyaratan-persyaratan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara, ada banyak pemimpin-pemimpin yang juga mencari kesenangannya sendiri. Sehingga mereka tidak mencontoh, mengambil pelajaran dari pengalaman para rasul, pengalaman Tuhan Yesus. Orang menafsirkan Alkitab dengan kepentingan sendiri, kesenangan sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, gereja yang sukses, gereja yang berhasil adalah gereja yang bisa memuaskan kesenangan umatnya, jemaatnya. Itu gereja sukses. Tapi suksesnya ukuran dunia dan kedagingan, bukan perkenanan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau memiliki gereja yang besar, komunitas yang banyak, gampang Saudara. Kesenangannya jemaat itu apa? Dan turutilah. Bahkan jemaat juga harus mencari kesenangan dari pemimpinnya. Kesenangannya itu apa? Dan semua kesenangan itu adalah kepentingan pribadi. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua di surat Roma. Janganlah kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala, saya sadar sulit menemukan gereja yang sejati. Sulit menemukan gembala yang sejati. Sulit menemukan domba yang sejati. Mengapa ini terjadi Bapak Ibu Saudara? Karena kita semua tidak pernah belajar dari pengalaman Tuhan Yesus. Kita tidak pernah belajar dari pengalaman para nabi. Bapak Ibu Saudara, Alkitab itu adalah kitab yang paling jujur. Semua pengalaman-pengalaman yang ada di Alkitab itu ditulis dengan kejujuran. Bahkan Daud berzinah dengan Batsheba, itu ditulis dengan kejujuran. Kenapa ditulis? Supaya umat perjanjian Allah mempelajari pengalaman-pengalaman orang-orang yang dicatat di Alkitab. Supaya kita boleh hidup berkenan. Tetapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, saya melihat dengan kacamata roh saya sendiri. Keadaan gereja hari ini Bapak Ibu Saudara, keadaan jemaat, keadaan umat Tuhan. Karena mereka tidak mau belajar dari pengalaman. Dosa masa lalu tetap terjadi atas gerejanya. Kenapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu Saudara? Kenapa dosa-dosa pengalaman yang dilakukan oleh gereja-gereja masa lalu di Alkitab ditulis di gereja Korintus, di Efesus, di gereja-gereja yang tertulis surat Wahyu, kenapa itu terjadi juga tetap pada gereja masa kini?
Sepertinya ada kutuk dosa yang tidak pernah berhenti. Padahal di Alkitab sudah ditulis peringatan-peringatan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena kita mencari kesenangan kita sendiri, kita tidak mencari kesenangan Bapa. Kita tidak mencari kesenangan Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya diberikan roh keberanian Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini saya semakin banyak berdoa untuk lebih dimurnikan lagi. Dan saya siap menghadapi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, ketakutan gembala di mana-mana saudara itu sama. Kalau jemaatnya berkurang, itu ketakutan umum saudara. Karena gembala takut jemaatnya berkurang sehingga ia harus memberikan kesenangan-kesenangan jemaat. Tidak boleh menyinggung jemaat, tidak boleh mengusik jemaat, tidak boleh marah, tidak boleh berkata kasar. Karena satu hal saudara, para pemimpin gereja tidak pernah belajar kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala, saya takut dengan Tuhan Yesus. Saya takut dengan Allah Bapa. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara, jika saya tidak melakukan yang benar, menggembalakan dengan benar sesuai dengan pelajaran dari pengalaman Tuhan Yesus dan para rasul, para nabi, maka saya tertolak. Bapak Ibu Saudara, saya pribadi tahu bagaimana kelemahan gembala. Saya tahu bagaimana domba-domba. Sesungguhnya jika kita sebagai pemimpin mau mengambil rasanya aman, mudah saudara. Saya harus menjaga hati jemaat. Supaya kesenangannya tetap terjaga aman di dalam gereja. Tapi saya tidak mau. Saya mencari kesenangan Tuhan Yesus. Saya tidak mau mencontoh gereja-gereja di Korintus, gereja di Efesus, gereja-gereja yang tercatat di Alkitab yang ditolak oleh Tuhan Yesus. Saya hanya mencontoh pengalaman-pengalaman para rasul, para nabi, supaya pelayanan yang saya lakukan berkenan. Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak visi 2033 ini benar-benar dimurnikan. Oleh karena itu, kemarin saya sudah mengumumkan di gereja yang saya gembalakan. Kami punya grup, itu namanya grup gembala. Hari Senin saya umumkan, jika ada jemaat yang tidak bisa hadir dalam pertemuan-pertemuan, dimohon untuk memberikan info pemberitahuan kepada gembala. Jika 3 kali berturut-turut tidak memberikan info kepada gembala, maka orang tersebut akan di-remove, akan dikeluarkan dari grup WA gembala. Artinya mereka bukan orang yang tergembala. Kecuali orang-orang yang sudah saya tahu, mereka kerjanya memang di luar kota, mereka yang memang merawat anak-anak kebutuhan khusus, merawat orang tua sakit mungkin, yang saya tahu, dan mereka sedang bermasalah dengan
pasangan hidupnya, entah suaminya mungkin, karena mereka tidak boleh saudara, dan itu butuh pergumulan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, berat bagi saya sesungguhnya untuk mencari kehendak Allah. Sangat mudah bagi saya untuk mencari kesenangan saya dan jemaat. Tapi saya mau mencari kehendak Allah. Mengapa saya berani lakukan ini saudara? Karena saya mau berkenan. Sepertinya tidak lazim sebuah gereja kok diabsen. Tidak lazim saudara. Mungkin di seluruh dunia hanya saya. Tapi itulah yang Tuhan Yesus mau. Supaya Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya yang ada di gereja, dan dombanya mengenal Tuhan Yesus. Sebab domba itu mendengar suara gembala, dan gembala memperhatikan domba. Firman Tuhan pagi hari ini membuat kita mengerti, menjadi PR doa bagi para imam. Janganlah kita hanya euforia berdoa untuk jiwa-jiwa, tetapi yang di dalam bobrok saudara. Khususnya para imam-imam, saya minta berdoa secara khusus buat gereja Tuhan. Karena penghakiman pertama itu bukan di luar, tapi di rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, ini menjadi PR dan beban doa kita. Karena Tuhan mencari gereja-gereja yang murni. Gereja yang murni adalah gereja yang tidak mencari kesenangannya sendiri, tapi mencari kesenangan Allah. Banyak orang tidak mengerti mengapa mereka bergereja. Mereka berkata, aku ke gereja cari Tuhan. Saya katakan, kalau cari Tuhan tidak perlu di gereja, di rumah saja. Mengapa kita ke gereja? Kita melakukan kehendak Allah. Nanti akan saya bahas di khotbah-khotbah saya di gereja, di Pondok Pemulihan saudara, di ibadah-ibadah raya. Kenapa saudara ke gereja? Karena kita melakukan kesenangan Allah. Karena kita melakukan kehendak Allah, bukan sekedar cari Tuhan. Orang yang ke gereja cari Tuhan saudara ya, orang-orang ini rata-rata pindah-pindah gereja. Mereka itu hanya duduk dengar firman pulang, mencari kesenangannya sendiri. Mereka tidak mau dibentuk, digembalakan. Bahkan banyak jemaat ke gereja tapi dia tidak pernah kenal dengan gembala. Bagaimana mungkin gembala di WA tidak bisa, di telepon tidak bisa. Bagaimana mungkin saudara, apa itu gereja? Bapak Ibu Saudara, pernyataan yang saya buat ini kontroversial, pasti membuat banyak orang akan tidak setuju. Tapi saya sudah siap Bapak Ibu Saudara, karena saya tidak pernah bertemu dengan pendeta dan sinode waktu saya bertobat. Hanya Tuhan Yesus yang mendatangi saya. Saya tidak didatangi pendeta. Sebab Tuhan Yesus tahu kalau pendeta datang ke saya tidak mungkin bisa menerima mereka. Saya tidak ketemu dengan ketua sinode. Saya tidak ketemu dengan denominasi apapun. Saya ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Jadi saya siap Bapak Ibu Saudara, kalau memang Tuhan menghendaki gereja yang saya gembalakan itu dengan sejumlah orang, mungkin orang-orang yang sederhana, bahkan miskin semua, tapi setia, saya siap saudara. Tuhan menyediakan orang-orang
yang siap digembalakan, yang tidak mencari kesenangannya sendiri. Saya tahu ada orang-orang yang mendampingi saya, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang kaya, tapi mereka cinta Tuhan. Mereka orang yang humble, mereka orang setia, mereka orang yang memberikan nyawa bersama saya. Saya punya, saudara, saya tahu. Tetapi saya tidak mau cari kesenangan saya sendiri. Saya berkata kepada Tuhan, saya siap Tuhan. Kalau memang harus saya melewati ini semua, saya akan lewati, Bapak Ibu Saudara. Supaya visi 2033 boleh dicapai oleh orang-orang yang terpilih, yang terpanggil, terpilih dan setia. Saya tahu tidak semua jemaat yang saya gembalakan mengikut doa pagi. Saya tahu, saya sadar, saudara. Saya sadar bahwa khotbah-khotbah yang dijadikan MP3 tidak semua dengerin lagi. Saya sadar. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang menjadi hakim di antara kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pelajaran dari pengalaman itu penting. Orang yang mau belajar dari pengalaman, orang ini akan menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang menyukakan Tuhan, pribadi yang menjadi berkat buat sesama, pribadi yang dapat menolong yang lemah, pribadi yang kuat, saudara. Saya bersyukur ada orang-orang dari luar kota yang menganggap saya sebagai gembala mereka, dan mereka orang-orang yang setia. Mereka orang yang tekun mengikuti, bahkan dari keluar kota datang ke kota Malang. Itu kalau bukan roh, tidak mungkin. Tapi bagaimana dengan orang-orang di dalam saya? Sedangkan orang luar kota aja peduli, datang. Tetapi yang di dalam tidak. Bapak Ibu Saudara, lebih baik. Mungkin anggota jemaat saya hanya beberapa yang di dalam kota tapi banyak luar kota, itu lebih baik, saudara. Karena Tuhan mencari orang-orang yang tidak hidup mencari kesenangan sendiri. Tetapi orang yang mau belajar dari Alkitab, kesaksian roh, pelajaran dari pengalaman Tuhan Yesus, pengalaman para rasul. Dan kita tidak mau mengulang lagi dosa yang sama. Dosa pemberontakan, pemberontakan Korah, dosa yang menghina Tuhan Yesus, dosa perzinahan, percabulan, dan segala kekejian yang jahat terjadi di dalam komunitas gereja. Bapa di surga memberkati kita semua.